Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Kamarudin Rauf, Stambuk C301-19035, kelompok 7 audit. Nah, di sini kelompok kami, kelompok 7, mau membahas serta menjelaskan audit sektor publik. Pun saya ingin menjelaskan tentang pengertian audit sektor publik. Audit sektor publik adalah audit yang dilakukan terhadap pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, serta BUMN, BUMD lainnya yang seluruh sumber pembiayaannya berasal dari pajak masyarakat. Audit sektor publik ini dilakukan untuk memeriksa kebenaran laporan yang dibuat dengan kondisi real yang terjadi. Apakah instansi pemerintah telah melaksanakan tugasnya secara bertanggung jawab dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ren Citra Dewi, Stambuk C301-19155. Pengertian audit sektor publik menurut I Gusti Agung Rai adalah kegiatan yang ditunjukkan terhadap entitas yang menyediakan pelayanan dan penyediaan barang yang pembiayaannya itu berasal dari penerimaan pajak dan penerimaan negara lainnya, dengan tujuan untuk membandingkan antara kondisi yang ditentukan dengan kriteria yang ditetapkan. Audit sektor publik di Indonesia dikenal sebagai audit keuangan negara. Audit keuangan negara ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan, pengolahan, dan tanggung jawab keuangan negara. Undang-undang ini merupakan penggantian ketentuan warisan Belanda yang mengatur prosedur audit atas akuntabilitas pengolahan keuangan oleh pemerintah. Itu Akuntansi dan auditing di sektor publik. Audit sektor publik di Indonesia dikenal sebagai audit keuangan negara. Audit keuangan negara ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Undang-undang ini merupakan pengganti ketentuan warisan Belanda yang mengatur prosedur audit atas akuntabilitas pengelolaan keuangan oleh pemerintah. Audit sektor publik dimaksudkan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan yang diperiksa telah mematuhi prinsip akuntansi berterima umum. Peraturan perundang-undangan, pengendalian intern, serta kegiatan operasi yang kita sektor publik dilaksanakan secara efisien, ekonomis, dan efektif. Dalam keterbatasan yang ada, audit tetap perlu dilakukan agar tercipta akuntabilitas publik yang lebih transparan dan akuntabel. Karakteristik audit sektor publik. Karakteristik audit. Karakteristik kualitatif audit sektor publik adalah sama dengan karakter kualitatif akuntansi sektor publik. Audit sektor publik merupakan bagian akuntansi sektor publik. Secara rinci karakter tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, relevan pada kebutuhan pemakai. Informasi yang relevan adalah informasi yang berguna untuk proses pengambilan keputusan dan proses akuntabilitas publik. Akibatnya, proses audit hanya ditunjukkan untuk memastikan apakah semua informasi yang relevan dapat diolah dari laporan keuangan yang ada. Yang kedua, dipahami dan akurat. Pemakai laporan keuangan sektor publik seharusnya memahami informasi yang disajikan. Kenyataan latar belakang pemakai berbeda baik dari sisi pengetahuan maupun tentang akuntansi itu sendiri, sehingga penyajian yang sederhana, jelas, dan ringkas membantu pemahaman pemakai laporan keuangan. Saya akan melanjutkan tentang materi karakteristik audit yang berikutnya, yaitu disajikan menurut periodisasi. Periodisasi pelaporan keuangan amat diperlukan untuk membatasi rentang data yang diteliti. Pembatasan ini amat dibutuhkan untuk memfokuskan audit pelaporan keuangan pada periode 1 tahun. Selain itu, pembatasan akan menyebabkan prosedur audit untuk mengembangkan prosedural subsequent event. Ini berarti rentang periode perlu dilakukan untuk menjaga kualitas pelaporan. Yang selanjutnya yaitu konsistensi dan komparabilitas.
Informasi yang konsisten akan menjamin daya banding pelaporan keuangan sektor publik. Perubahan akuntansi dan pelaporan seharusnya diungkap dan dijelaskan dampaknya dalam catatan pelaporan keuangan. Audit akan meneliti konsistensi pelaporan atas dasar standar penyusunan pelaporan keuangan sebagai patokan komparabilitas. Kemudian karakteristik yang terakhir yaitu materialitas, di mana proses audit hanya ditujukan pada transaksi secara materialitas mempengaruhi penilaian terhadap laporan keuangan tersebut. Sehingga penentuan batas materialitas akan mempengaruhi perencanaan audit, terutama dalam penentuan sampling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Friska Priskila Arunde, Stambuk C301-19029. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang tujuan audit sektor publik. Hasil audit adalah berupa informasi. Nah, informasi yang diperoleh dari hasil audit sektor publik dapat digunakan oleh pihak internal untuk melaksanakan perbaikan internal. Di samping itu, hasil audit juga diperlukan oleh pihak eksternal untuk mengevaluasi apakah yang pertama, sektor publik mengelola sumber daya publik dan menggunakan kewenangannya secara tepat dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan. Yang kedua, program yang dilaksanakan mencapai tujuan dan hasil yang diinginkan. Dan yang ketiga, pelayanan publik diselenggarakan secara efektif, efisien, ekonomis, etis, dan berkeadilan. Internal audit memiliki tujuan pemeriksaan untuk membantu manajemen dalam menjalankan tugasnya melalui cara memberikan saran dari analisa penilaian terkait aktivitas yang diaudit. Sedangkan tujuan eksternal audit adalah memberikan masukan terkait kewajaran laporan finansial yang disusun organisasi. Tujuan audit sektor publik itu dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, yaitu tentang pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara. Undang-undang ini menyatakan bahwa pemeriksaan berfungsi untuk mendukung keberhasilan upaya pengelolaan keuangan secara tertib dan taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Melinda, Stambuk C301-19146. Objek audit sektor publik. Objek audit sektor publik meliputi keseluruhan organisasi di sektor publik dan atau kegiatan yang dikelola oleh organisasi sektor publik tersebut dalam rangka mencapai tujuannya. Setiap objek audit memiliki wewenang dan tanggung jawab yang berbeda-beda sesuai dengan karakteristik dan sistem pendelegasian wewenang yang diselenggarakan pada organisasi tersebut. Dalam suatu divisi yang dikelola secara terdesentralisasi, pimpinan departemen atau divisi memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk mengatur departemen atau divisi tersebut seperti suatu organisasi yang berdiri sendiri. Perencanaan, pengelolaan, pengendalian, pengambilan keputusan yang berkaitan dengan departemen atau divisi menjadi wewenang dan tanggung jawab pimpinan departemen atau divisi, yang akan dipertanggungjawabkan bersamaan dengan penyajian laporan departemen atau divisi kepada pimpinan organisasi. Suatu departemen atau divisi dalam organisasi publik dapat berupa kementerian, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan layanan umum, dan lainnya. Departemen atau bagian dalam suatu organisasi sektor publik memiliki wewenang dan tanggung jawab utama pada departemen atau divisi tersebut. Untuk mencapai tujuannya, objek audit menetapkan berbagai program yang pelaksanaannya dijabarkan ke dalam berbagai bentuk kegiatan. Setiap program